Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Share lagi kegiatan hari ini teman-teman. Di sini tuh saya mau review dulu belanjaan yang kemarin Pak suami beli ya dari grosir. Walaupun cuma sedikit, ini tuh saya mau review aja biar tertata ya teman-teman, gak berantakan seperti ini. Nah, sebelum merapikannya saya mau potong-potong dulu aja. Di sini tuh ada shampoo dan juga deterjen ya teman-teman. Di sini tuh ada deterjen cair dan juga ada deterjen bubuk. Kenapa saya beli dua macam seperti ini? Kalau deterjen bubuk itu tuh untuk di mesin cuci ya teman-teman, dan untuk deterjen cair itu tuh untuk mencuci bajunya dede bayi. Nah, di sini saya juga beli beberapa obat ya teman-teman. Itu tuh untuk persediaan kalau nanti jaga-jaga takutnya langsung kerasa sakit kepala atau meriang, itu tuh bisa langsung minum obat ya teman-teman. Nah, walaupun obatnya obat warung, insya Allah ya kalau cocok mah itu tuh jadi obat. Yang penting sesuai dosis dan penyakitnya itu nggak berkelanjutan ya. Nah teman-teman, sebenarnya saya tuh kangen banget ya untuk belanja-belanja di pasar, grosir gitu kan. Dan yang pastinya kekangenan itu benar-benar menggebu-gebu ya, karena untuk akhir-akhir ini kan dikurung dulu ya teman-teman karena ada pantangan setelah lahiran. Tapi harus sabar-sabar dulu aja, insya Allah kedepannya juga bisa seperti semula. Tapi nggak tahu juga sih, kalau punya dede bayi mah nggak mungkin kan ditinggal-tinggal ya teman-teman, karena lumayan cemas juga kalau ditinggal. Apalagi untuk belanja-belanja kan lumayan lama ya teman-teman. Tapi lihat sikon dulu, kalau istilahnya dede bayinya anteng dan bisa dititip dulu di mama atau di Pak suami, itu tuh insya Allah saya beli belanja. Tapi kalau nggak mah ya sabar dulu aja ya teman-teman, masih libur nggak belanja-belanja dulu karena kasihan juga kan kalau ditinggal dede bayinya. Mungkin untuk bepergian seperti berbelanja ke grosir atau ke pasar itu tuh harus lihat sikon dulu ya. Untuk sekarang mah nggak bisa cus langsung pergi gitu ya, enggak, dikarenakan kan kalau punya dede bayi benar-benar agak repot ya teman-teman. Karena yang pertama dede bayinya kan masih kecil gitu ya, belum bisa ditinggal lama-lama karena kan masih mimi juga ya teman-teman. Dan di sini tuh saya nggak terbiasa ya kalau ninggalin bayi lama-lama gitu teman-teman, apalagi ke pasar atau berbelanja grosir. Dan jangankan belanja ke pasar atau grosir, untuk ke warung aja itu tuh saya nggak bisa nyantai gitu ya untuk berbelanja di warung. Walaupun tinggal sebentar itu tuh bener-bener cemas banget, walaupun ditinggalnya itu cuman ke kamar mandi ya, takutnya nangis atau apa gitu kan. Cemas seorang ibu itu tuh benar-benar kayak gimana ya teman-teman, ya nggak bisa diungkapin lah ya. Yang pastinya teman-teman juga ngerasain bagaimana punya bayi yang masih benar-benar kecil dan nggak bisa ditinggal. Itu tuh benar-benar masya Allah banget. Kita mau mandi mau apa aja itu tuh bener-bener didengerinnya itu suara dede bayi aja, takutnya nangis, takutnya bagaimana gitu kan. Nah mungkin bisa aja dititipin. Nah setidaknya kalau nggak dititipin ya seperti itu ya. Dan untuk dititipin saya juga lihat sikon dulu, mungkin mamah lagi senggang atau nggak lagi sibuk, insya Allah saya bisa titipin sama mama. Nah kalau lagi sibuk mah mamahnya ya saya mandiri aja ya teman-teman. Yang penting dede bayinya lagi anteng, sat aja untuk bekerja di rumah. Karena kan untuk punya anak bukan pertama kali, jadi untuk saat ini kan ketiga kalinya. Jadi untuk mengatur waktu lumayan alhamdulillah bisa lah ya teman-teman. Oke, dilanjut lagi ke cerita videonya. Untuk nge-review persabunan sudah selesai. Di sini saya mau lanjut masak ya teman-teman. Ini tuh pertama kali saya masak seperti ini ya, walaupun masakannya itu masak simpel, alhamdulillah pokoknya ya teman-teman bisa masak untuk keluarga. Nah di sini saya mau mempersiapkan dulu untuk daun bawangnya. Mohon maaf ya teman-teman, di suaranya itu agak serak sedikit. Kalau pagi-pagi ya seperti ini, jadi agak gimana gitu ya kalau mau dubbing, jadi agak serak gitu tenggorokannya. Nah untuk kunyit muda dan juga jahe muda di sini tuh saya simpen dulu. Ini tuh dikasih sama mama untuk lalapan ya teman-teman. Karena mama tahu saya itu suka banget dengan lalapan yang namanya kunyit muda, jahe muda. Itu tuh di coba sambal, apapun sambalnya itu tuh enak banget ya teman-teman. Dan lauknya itu lauk asin, itu tuh benar-benar mantap pokoknya. Nah di sini saya mau lanjut untuk motongin labu, dan di sini labunya saya mau potong korek api aja ya teman-teman, nggak didadu karena ini tuh untuk temennya mie ya teman-teman. Dan di sini tuh saya mau bikin mie goreng. Kebetulan saya punya mie telur ya teman-teman, dan tadi itu mie telurnya udah direbus.
Nah, untuk labu siam seperti ini tuh enak banget ya teman-teman, apalagi labu siamnya itu ditumis atau digimanain, pokoknya ini tuh enak banget. Saya tuh suka ya dengan labu seperti ini, jadi rasanya itu benar-benar khas banget ya, apalagi kalau cuma direbus itu tuh benar-benar kerasa manisnya banget. Nah, di sini tuh saya mau bikin campuran untuk mie goreng aja, dikarenakan gak ada campurannya ya. Tadinya itu mau beli dari kang sayur kok, tapi dikarenakan udah habis ya, jadi saya pakai labu siam ini aja. Dan ini tuh labu siam nggak beli, ini tuh dikasih sama mama yang ada di belakang rumah ya teman-teman. Karena untuk di belakang rumah itu tuh ditanami labu siam, ada beberapa sayuran lah ya teman-teman, dan juga lalapan. Jadi alhamdulillah banget. Dan untuk saat ini belum bisa ngevlog di kebun ya teman-teman, untuk ngambil lalapan atau apa, dikarenakan ya seperti saya bilang masih pantangan ya teman-teman. Sebelum 40 hari saya itu nggak bisa kayak gimana-gimana dulu, dikarenakan ya menjaga pantangannya. Ya nggak apa-apa lah ya teman-teman, yang penting saya sehat aja, dede bayi juga sehat. Nanti setelah 40 hari mah boleh lah ya, insya Allah. Dan saya tuh kangen banget sama nyapu-nyapu halaman, karena halaman itu tuh udah kayak gimana gitu ya. Tapi di sini tuh Pak suami nggak diem-diem aja, Pak suami pun ikut menyapukan halaman, tapi tidak seperti saya kan, kalau Pak suami itu ada kerjanya. Jadi Pak suami kalau nyapu halaman itu tuh paling lagi senggang. Dan kalau saya mau kan pengennya setiap pagi gitu. Jadi kalau setiap pagi itu bersih, rasanya itu enak banget ya teman-teman. Ngelihatnya juga rumah itu benar-benar adem gitu, dan juga nyaman walaupun rumahnya itu rumah sederhana. Tapi di sini saya bersabar dulu aja, semuanya itu libur dulu sebagian ya untuk beraktivitasnya. Nanti insya Allah setelah 40 hari bisa deh langsung capcus gitu ya untuk bersih-bersih lagi. Nah, di sini untuk labu siam dan juga daun bawangnya langsung aja nih saya cuci, biar nanti tinggal masak-masak aja. Dan kalau untuk mie telurnya, alhamdulillah udah direbus tadi duluan ya teman-teman. Tapi mohon maaf apabila pas ngerebus mie telurnya itu nggak direkam. Oke, untuk sayurannya udah selesai saya cuci ya teman-teman, dan di sini langsung aja nih saya mau manasin minyak, dan pakai wajan legend aja ya, yang penting mah matang aja dan juga bersih. Nah, dan juga saya mau numis bumbu yang udah dihaluskan pakai blender, dan tadi itu pokoknya saya satset aja, karena kalau direkam-rekam itu tuh lumayan lama juga ya teman-teman, apalagi kalau punya bayi bener-bener waktunya itu dikejar-kejar banget. Jadi mohon maaf sekali lagi apabila tadi itu tidak semuanya saya rekam. Nah, untuk bumbu halusnya itu tuh saya pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, dan juga cabai rawit, dan juga tomat ya teman-teman. Nah, pokoknya seperti itu aja lah ya kalau bumbu halus mas, semuanya juga pasti pada tahu. Nah, yang pertama saya celupkan yaitu labu, dan labunya ditutup ya biar cepat mateng. Nanti kalau udah empuk baru deh saya masukin untuk mie telurnya ya teman-teman, karena mie telurnya kan udah mateng. Jadi kalau langsung dibarengin sama mie telurnya, nanti mie telurnya terlalu lembek ya. Nah, dan ini dia alhamdulillah untuk labunya udah lumayan mateng, dan di sini saya lanjut aja untuk masukin daun bawangnya ya teman-teman, dan dibiarkan supaya agak layu dulu ya teman-teman untuk daun bawangnya. Oke, untuk daun bawang dan juga labunya udah pada mateng nih teman-teman, lanjut aja saya masukkan mie telurnya. Dan ini untuk mie telurnya lumayan agak membeku seperti ini ya, karena lumayan agak lama juga tadi saya itu ngerebusnya, maksudnya ditiriskannya ya. Jadi ya seperti ini, tapi alhamdulillah setelah kena air minyak itu bisa langsung dipecah-pecah seperti ini, terpisah ya. Dan lanjut aja untuk bumbunya, karena belum ada bumbunya. Di sini saya masukkan kaldu ayam, kecap, dan juga gula pasir ya teman-teman, sedikit biar tambah gurih aja. Ya walaupun masakannya seperti ini, sederhana seperti ini, insya Allah keluarga saya itu suka ya teman-teman. Yang penting kita itu bersyukur, alhamdulillah masih ada teman nasi ya teman-teman. Nah, alhamdulillah untuk mie goreng labu siamnya sudah selesai teman-teman, walaupun simple banget, ini tuh enaknya insya Allah. Dan di sini saya mau lanjut untuk aktivitas dulu di rumah, mumpung dada bayinya juga masih anteng. Dan di sini saya ambil dulu untuk lipatan pakaiannya yang besar-besar ya teman-teman. Dan untuk lipatan pakaian dada bayi itu tuh alhamdulillah udah selesai. Pokoknya untuk saat ini mah saset-saset aja dulu, mumpung tidur teh ya, pokoknya mah kejar waktu ya teman-teman agar semuanya itu cepat selesai. Nanti kalau sudah bangun makan agak susah ya untuk beraktivitas.
video ini lumayan agak aneh ya teman-teman, karena ruangan depan itu nggak ada sofanya, udah dikeluarin gitu ya. Jadi pas mau ngerekam ruang tamu itu agak aneh karena nggak kelihatan kayak ruang tamu kayak gimana gitulah ya. Dan ini tuh benar-benar wajib, harus banget di makeover teman-teman, Masya Allah. Pokoknya mohon doanya ya, semoga keinginan dan juga niat kami sekeluarga itu terwujud. Mudah-mudahan cepat ada biayanya untuk nge-makeover ruang tamu ini agar lebih nyaman gitu ya teman-teman, dan juga nantinya ya enak aja kalau ada tamu teh, nggak terlalu kayak gimana-gimana, dan bisa serasian juga sama ruangan TV. Karena kalau untuk ruangan TV itu tuh alhamdulillah udah di makeover ya, teman-teman juga tahu sendiri. Itu tuh udah saya makeover, udah saya cat pakai cat biru muda dan juga warna putih ya teman-teman, dan alhamdulillah udah terasa nyaman. Apalagi kalau udah ada TV-nya itu tuh Masya Allah banget, sekeluarga bisa ngumpul-ngumpul di sana walaupun ruangannya itu ruangan kecil. Tapi kalau udah di makeover seperti itu rasanya benar-benar nyaman banget ya. Dan untuk sekarang ini nggak ngoyo dulu, yang penting mah niat dulu aja dan juga ikhtiar ya teman-teman untuk menjalankan nge-makeovernya kapan-kapan aja bisa. Oke teman-teman semuanya, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.